الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهو مرسل سعايا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa ballagar rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tiada kata yang paling afdal dan paling mulia kita ucapkan selain kata hamdan wa syukran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Orang kaya duduk berdampingan dengan orang miskin, orang yang berpangkat dan tidak punya pangkat, raja dengan rakyat jelata, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan manusia di sisi Allah hanya dari sisi ketakwaannya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah bukanlah pangkat yang tinggi, bukanlah jabatan yang tinggi, bukanlah harta yang banyak, tapi ukuran kemuliaan manusia adalah dari sisi ketakwaannya. Siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di sisi Allah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Jumat pada hari ini merupakan Jumat kedua di bulan Muharram. Jumat 4 Juli 2025 ini merupakan kita masih berada di tahun baru Hijriah. Perhitungan tahun baru Hijriah ini tidak dimulai di masa Rasulullah, tidak dihitung semasa Rasulullah SAW, tapi nanti setelah Rasulullah SAW wafat dan diprakarsai oleh sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat dan memusyawarahkan untuk menentukan tahun baru Islam, tahun Hijriah. Maka ada sahabat yang mengusulkan perhitungan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah itu dimulai pada saat Rasulullah lahir, yaitu tahun fil, tahun gajah. Ada juga yang mengusulkan tahun baru Hijriah pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama. Ada yang mengusulkan juga bahwa perhitungan Hijriah itu dimulai pada saat Rasulullah berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Sebelumnya adalah Yasrib. Maka usulan inilah yang diterima oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ini usulan dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kenapa ini yang dijadikan sebagai perhitungan tahun baru Hijriah? Karena hijrahnya Rasulullah dari Makkah kota Madinah itu merupakan proklamasi kemerdekaan umat Islam pada saat itu, di mana di Makkah umat Islam, Rasulullah bersama dengan umat-umat Islam yang lain mengalami berbagai penyiksaan dan para kafir Quraisy. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, maka Rasulullah bukan saja sebagai pemimpin agama, bahkan di dalam hukum ketatanegaraan Islam dikenal sebagai pemimpin negara, yaitu negara Madinah, sehingga dikenal dengan piagam Madinah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pergantian tahun dari tahun, di mana ada pergantian tahun ini, entah tahun Masehi, tahun Hijriah, tahun kelahiran kita. Pada hakikatnya umur kita bertambah. Mungkin ada yang berumur 19 tahun ketika masuknya tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, bertambahlah 20 tahun. Pada hakikatnya umur yang bertambah, usia berkurang, artinya kesempatan hidup kita ini semakin berkurang. Karena kita hidup di dunia ini dijatah oleh Allah. Semua manusia punya jatah. Dan sewaktu-waktu Allah menjemput kita mengalami yang namanya kematian. Maka oleh karena itu, ketika ada pergantian tahun, Rasulullah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan al-muhasabah. Apa itu al-muhasabah? Senantiasa kita mengevaluasi diri kita, menghitung-hitung diri kita, bagaimana kualitas kesolehan kita. Baik soleh secara individual, seperti bagaimana hubungan kita kepada Allah, bagaimana kualitas ibadah-ibadah kita. Begitu pula soleh secara sosial, hubungan kita sesama manusia. Karena hakikat keselamatan manusia Pak hanya dua yang harus kita perbaiki. Kalau sudah dua bagus ini, 100% kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah perbaiki. Apa hubungan kita kepada Allah? Sholat, ibadah-ibadah yang lain, dan hubungan kita sesama manusia. Itu yang harus kita perbaiki. Nah, adalah apa saja kita evaluasi? Yang kita evaluasi, yang pertama kita evaluasi terhadap orientasi kehidupan kita selama ini. Artinya apa? Kita senantiasa mengevaluasi orientasi kita selama ini hidup apa. Kalau selama ini kita hanya sibuk mencari nafkah, mencari penghasilan, maka bagaimana pekerjaan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bekerja selama ini, kalau bekerja hanya mencari penghasilan, mencari nafkah, tapi ingat, bekerja itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung ketika kita bekerja dengan sesuai dengan tuntunan agama, dengan mencari ridha Allah, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kita evaluasi diri kita, evaluasi orientasi hidup kita. Jangan sampai selama ini kita sibuk mempersiapkan bekal hidup di dunia ini, tapi kita lupa mempersiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya adalah kematian. Maka itulah sebabnya Khalifah Umar bin Khattab berpesan, hasibu qabla an tuhasibu, periksalah dirimu sebelum kamu diperiksa. Artinya kita introspeksi diri, bagaimana kualitas kesolehan kita, bagaimana kualitas ibadah kita selama ini. Kemudian yang kedua, evaluasi terhadap hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Apa saja hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, termasuk sholat. Bagaimana kualitas sholat kita selama ini? Mari kita tengok bagaimana kualitas sholat kita di tahun-tahun yang lalu, tahun 446 Hijriah. Kalau tahun lalu mungkin masih sering kita mengakhirkan sholat, masih sering kita meninggalkan sholat. Maka di tahun ini bagaimana supaya ada peningkatan sholat kita, tidak ada lagi yang kita tinggalkan. Kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat berjamaah. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man kana yaumu khairan min amsi fa huwa marhum." Barang siapa kualitas kesalehannya hari ini lebih baik hari kemarin, maka dialah orang yang dirahmati dan hidupnya berkah. Artinya apa? Ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Maka marilah kita evaluasi diri kita dalam kehidupan ini. Karena Rasulullah mengatakan, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu diberikan umur yang panjang. Wa hasuna amaluhu, dan bagus perilakunya. Bagaimana bagus perilakunya? Bagus hubungannya kepada Allah, bagus kualitas ibadahnya, sholatnya, dan bagus pula hubungannya sesama manusia. Harus diperbaiki. Wasarrun sa'asa man tala umuruhu wa sa'amaluhu, dan seburuk-buruk manusia umurnya yang panjang tapi jelek perilakunya, ibadahnya kepada Allah sering ditinggalkan, dan hubungannya sesama manusia tidak bagus. Sering ada perkataan-perkataan yang bisa membuat orang tersinggung dan sakit hati. Ini harus diperbaiki. Jadi hakikat keselamatan manusia Pak, harus diperbaiki hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Kemudian selanjutnya, evaluasi terhadap hati kita. Kalau selama ini masih ada hati yang kotor, masih ada sifat
merasa diri paling benar, sifat sombong, iri hati dan dengki, maka di tahun ini mari kita evaluasi, mari kita buang jauh-jauh. Karena sifat sombong inilah merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa kesombongan itu adalah pakaianku dan keagungan itu adalah selendangku. Artinya apa? Siapa yang menentang, siapa yang memiliki sifat kesombongan ini, merupakan itu sangat dibenci Allah karena tidak pantas dimiliki oleh manusia, itu hanya pantas dimiliki oleh Allah. Kita lihat bagaimana sejarah orang yang sombong itu dimusnahkan oleh Allah. Bagaimana Fir'aun sombong dengan kekuasaannya akhirnya dihancurkan oleh Allah. Bagaimana Raja Namrud karena kesombongannya akhirnya hanya seekor nyamuk yang masuk di dalam telinganya sehingga dia mati, meninggal. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi terhadap takdir yang diberikan oleh Allah. Kita evaluasi bagaimana, berapa usaha kita dan berapa kebaikan kita lakukan. Artinya kita mengejar dunia dan mengejar akhirat. Karena konsep yang diajarkan oleh Rasulullah, i'malu dunyaka ka'innaka ta'ishu abada. Carilah kehidupan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Wa i'malul akhiratuka, dan carilah akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Artinya apa? Ketika kita mencari dunia, kita diberikan motivasi untuk bekerja. Karena agama tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Agama tidak melarang kita untuk menjadi penguasa. Tapi ingat, kerjakan akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Artinya apa? Kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, yaitu dengan mempersiapkan amal-amal kebaikan. Demikian, semoga khutbah yang singkat ini kita evaluasi diri kita terhadap 3 hal tadi. Yang pertama, kita evaluasi tentang orientasi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita evaluasi tentang perintah-perintah Allah seperti sholat. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi diri kita terhadap hati kita. Kalau masih ada dosa-dosa kita, mari kita buang jauh-jauh. Kemudian terakhir, mari kita evaluasi tentang waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita pergunakan sebaik-baiknya, karena itu nanti akan diminta pertanggungjawab nanti di hari kemudian. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warda Allahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasara din wa ahsul man hasala al-muslimina waj'alna hudanil muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.